Baru 10 orang yang jawab. Ada Silo ya? orang di sini. Pulang ya. Cuman saya nggak bisa bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Sohibul Bait ya, Ustazah ini pimpinan jamaah Majelis Taklim Al Mubarak ya, juga yang sama-sama kita hormati tadi Ustazah Halimah izin pulang duluan, ada tamu ibu ya. Juga para jamaah semua, mohon maaf yang tidak bisa disebut satu persatu. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang ini ya, kita yang hadir di sini menyaksikan mengadakan acara apa Bu? Santunan yatim ya, dan memperingati tahun baru Hijrah bulan Muharram. Ya, alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian ya, bulan Muharram ya, ini adalah salah satu bulan yang diharamkan Allah. Oh, kenapa pindah? Oh, gitu. Waduh. Ya. Bagaimana ini? Karena nggak kelihatan ya tadinya. Ya, alhamdulillah kelihatan. Yang di dalam kelihatan juga. Tapi kok ini ya suaranya agak berkurang. Oh, ya. Bisa. Ya. Mati Bu. Ya ibu-ibu sekalian. Kenapa nih? Gak boleh ngomong kali ya? Saya, udah, ya. Ibu-ibu sekalian, ya, Umi ulangi lagi. Jadi bulan Muharram, ya, ibu-ibu sekalian, adalah salah satu dari 4 bulan yang diharamkan oleh Allah, ya. Yang di sini ketika kita melakukan aktivitas amal-amal kebaikan, ya, akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan apa aja tuh Bu yang 4 bulan? Berurutan Bu, yang 3, yang 1 agak belakangan. Bulan Dzulqa'dah ya. Kemudian bulan Dzulhijjah. Bulan Muharram. Dan bulan yang satu Ramadan lagi ada di bulan Rajab. Ya, Ibu sekalian. Nah, ini adalah 4 bulan Islam ya, yang diharamkan oleh Allah kita untuk melakukan hal-hal yang sifatnya negatif ya, seperti mengadakan peperangan ya, atau mengadakan perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan ya, atau yang berdampak kepada kemaksiatan dan dosa. Tapi diperintahkan untuk banyak-banyak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ya, di bulan Muharram ini ya, itu kita biasanya di tanggal 10 ya, 10 Muharram. Ini cuma di Indonesia aja nih Bu ya, jadi istimewa ya, yang mengadakan acara lebaran anak yatim. Nah itu ya, karena di situ kita mengikuti sunnah ya, untuk memperbanyak pahala. Jadi alhamdulillah ya, anak-anak yatim banyak ya disayang ya oleh siapa aja gitu ya. Nah, cuman ibu-ibu sekalian, saya nggak bahas yang tentang anak yatimnya ya, tapi saya mau coba di sini kita semua mengenang kembali tentang sejarah ya, tentang sejarah Islam. Kenapa kok bulan Muharram ya dijadikan momentum sebagai tahun baru Hijrah? Itu Bu, yang coba sedikit ya saya bahas. Ada yang tahu nggak Bu? Kenapa? Coba, ayo nanti Umi kasih hadiah kalau ada yang tahu. Kenapa kok yang dipilih ya bulan Muharram sebagai tahun baru Hijrah ya, Hijriyah ya? Kalau tahun
Masehi itu ibu-ibu pasti pada hafal ya. Adik-adik, bulan Masehi tahun barunya bulan apa? Januari. Nah, Januari ya. Januari itu tahun baru Masehi ya, tapi tahun baru Hijriah itu ada di bulan Muharram ya. Jadi bulan Muharram ada sebagai bulan pertama di tahun Hijriah ya, itu Muharram. Nah, itu dan alhamdulillah gitu ya, sekarang ini kita sudah ada di bulan Muharram tahun 1446 Hijriah. Nah, itu ya ibu-ibu sekalian. Jadi Bu, adik-adik juga nih ya, terutama jangan cuma hafal tahun Masehi aja. Ya, tahun Masehinya pasti hafal. Sekarang tanggal 20 Juli 2024. Nah, bertepatan dengan tanggal berapa Bu? Adik-adik, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram. Ya, 14 Muharram 1446. Nah, itu ya. Jadi kita banyak hafal di di tahun Masehi memang ya, Ibu sekalian, bulan-bulannya apa? Dari bulan Januari sampai Desember itu nggak ada yang lupa. Tapi kalau suruh ngitung nih bulan Hijriah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, banyaknya pada lupa. Nah, itu ya. Tapi bulan Muharram aja jangan sampai kita lupa. Itu adalah tahun baru Islam. Nah, itu ya. Diambilnya bulan Muharram sebagai tahun baru Hijriah ya, itu diambil dari peristiwa hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Jadi diambilnya dari proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah ya ibu-ibu sekalian. Kenapa kok diambil dari proses hijrahnya Rasulullah? Kenapa Bu? Ada yang tahu ibu-ibu? Kenapa diambil dari proses hijrahnya Rasulullah? Karena pada waktu ditentukan itu pada masa sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Pada waktu itu ya para sahabat mereka berkumpul untuk membahas menentukan kita tahun barunya itu mau mengambil momentum apa gitu ya. Nah, ada yang minta gimana kalau dari kelahiran Nabi ya, gimana kalau pas Nabi diangkat jadi Rasulullah, Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi. Itu banyak usulan-usulan dan yang lain-lainnya. Tetapi akhirnya diputuskan bahwa yang diambil sebagai tahun baru hijrah ada dalam bulan Muharram ini adalah dari proses hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, itu Bu ada sebabnya. Kenapa kok Rasulullah dan para sahabat pindah? Hijrah itu Bu artinya pindah ya, berpindah dari Mekah ke Madinah. Itu namanya hijrah. Jadi kalau kita pindahan, kita hijrah dari mana ke mana gitu. Artinya kayak gitu. Nah, diambil tadi ya dari hijrahnya Rasulullah itu ada sebabnya, ada alasannya. Karena apa? Rasulullah selama 13 tahun ya ibu sekalian tinggal di Mekah dari awal kenabiannya ya, dari awal kenabiannya Rasulullah diangkat jadi nabi sampai kemudian 13 tahun masa kenabian Rasulullah ya. Itu kondisinya di Mekah Rasulullah dan para sahabat banyak mengalami apa Bu? Cobaan, intimidasi ya. Banyak para sahabat yang mengalami penyiksaan, terutama para hamba sahaya atau pelayan atau budak pada waktu itu ya, banyak mengalami penyiksaan ya, termasuk yang fenomenal yang insya Allah kita semua tahu bagaimana bentuk penyiksaan terhadap sahabat Rasulullah Bilal bin Rabah ya. Ibu tahu nggak kisah Bilal bin Rabah sahabat Rasulullah? Beliau ya itu adalah budak pada waktu itu ya, disiksa oleh majikannya. Kenapa? Karena memeluk agama Islam, mengikuti Rasulullah ya. Penyiksaan kepada Bilal ini ya, itu adalah beliau dibuka bajunya, tidak pakai baju ya, disuruh apa Bu? Tidur di padang pasir yang panas
ya. Kita tahu kan ya, panasnya padang pasir tuh di sana ya, di Mekah berapa derajat Bu? Ini yang kalau kita dapat info ya dari orang-orang yang pulang haji ya, atau yang acara haji tahun ini adalah musim haji yang terpanas. Ya, kemarin teman saya yang di sana cerita 52 derajat Bu, 52 derajat Celcius suhunya. Jadi panasnya kayak gimana tuh Bu? Wah, walaupun nggak keringetan katanya, tapi ya panas gitu. Nah, Bilal disuruh tidur di padang pasir, di padang pasir itu dengan tidak pakai baju, dan yang lebih parahnya lagi ibu sekalian, perutnya ditindih oleh batu besar. Itu kalau kita bayangkan tuh Bu, gimana tuh coba? Ya, itu salah satu bentuk penyiksaan yang dilakukan oleh para musyrikin Quraisy kepada umat Islam pada waktu itu. Dan alhamdulillah ya, kemudian Sayyidina Abu Bakar ya memerdekakan ya Bilal dari majikannya. Jadi dibeli ya Bilal dari majikannya, kemudian beliau dimerdekakan dari budak ya, sehingga terhindar dari penyiksaan. Jadi banyak banget Bu penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan pada waktu itu, sampai kaum muslimin pada waktu itu meminta kepada Rasulullah jalan keluar. Bagaimana ya Rasulullah, kami sudah tidak sanggup lagi untuk apa? Untuk menerima cobaan-cobaan ini. Nah, sehingga akhirnya kemudian Rasulullah dapat petunjuk dari Allah untuk dibolehkan pindah ya, hijrah dari Mekah ke Madinah ya. Jadi pada waktu itu akhirnya ibu-ibu sekalian, adik-adik, para sahabat mereka satu persatu ya hijrah, pindahnya secara apa Bu? Secara rahasia. Mereka pindahnya diam-diam. Takut apa? Takut dia halangi atau dijegat ya oleh musyrikin Quraisy ya. Pada waktu itu pun orang-orang musyrikin Quraisy ya, ibu-ibu sekalian, itu pada akhirnya membolehkan umat Islam pindah ke Madinah. Tapi ada syaratnya. Ya. Syaratnya adalah tidak boleh bawa apapun keluar Mekah kecuali baju yang dipakai. Nah itu Bu, bisa dibayangkan nggak Bu? Jadi meninggalkan tanah kelahiran, meninggalkan rumah-rumahnya, meninggalkan kebun-kebunnya, hewan piaraannya, kemudian emas berliannya, itu semua tidak boleh dibawa. Ya, dia hanya boleh bawa diri aja. Nah, tapi para sahabat mereka semua menerima dan hijrah secara diam-diam. Kecuali sahabat Sayyidina Umar bin Khattab, ibu sekalian. Jadi kalau kita baca cerita tentang biografinya beliau, ya ibu sekalian, gambaran Sayyidina Umar bin Khattab, ya itu orangnya tinggi besar, Bu. Tinggi besar. Kalau naik kuda, Bu, kalau naik kuda itu kakinya nyengser. Nah, jadi bisa dibayangkan ya gimana tingginya Umar. Ya, kalau dia berperang Bu, tenaganya dia kuat. Jadi waktu jahilnya dia tukang gulat, suka ikut perlombaan gulat gitu dan selalu menang gitu. Dia kalau misalnya berperang ya, itu pedangnya ya sekaligus menebas 2 nyawa, 2 kepala, ibaratnya kayak gitu. Itu Sayyidina Umar bin Khattab ya. Nah, ketika dia mau hijrah Bu, kalau yang lain kan sembunyi-sembunyinya. Kalau beliau mah enggak Bu, terang-terangan. Jadi sebelum dia jalan tuh malamnya, ibaratnya dia bikin pengumuman ke musyrikin Mekah. Kata beliau gini, wahai orang-orang Mekah, siapa yang ibunya mau punya anaknya, yang ibunya mau kehilangan anaknya, katanya gitu. Jadi siapa nih ibu-ibu yang mau kehilangan anaknya, yang para istri-istri mau jadi janda, kata dia, yang anak-anak kehilangan orang tuanya, boleh cegah Umar mau hijrah ke Madinah di bukit itu. Nah gitu. Jadi Umar Bu bikin pengumuman. Jadi nantangin justru. Tapi justru beliau bilang kayak gitu Bu, nggak ada satupun orang Mekah yang datang ke bukit buat mencegat beliau. Karena apa? Mereka takut. Ya, itu. Ya, jadi
eh, salah satu sahabat yang terang-terangan itu Sayyidina Umar. Nah, itu jadi semua pada hijrah ke Madinah untuk menyelamatkan apa ibu-ibu sekalian, menyelamatkan keimanan mereka. Ya, mereka rela mengorbankan harta benda, mengorbankan rumahnya, mengorbankan tanahnya, kebunnya, binatang peliharaannya, demi apa? Demi mereka bisa menyelamatkan iman mereka. Ya, datang ke Madinah. Dan terakhir kemudian Rasulullah menyusul hijrah ke Madinah. Rasulullah ke Madinahnya dengan siapa ibu-ibu sekalian? Dengan sahabat utamanya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, jadi Rasulullah terakhir hijrah ke Madinah. Ya, dan beliau hijrah ke Madinah gitu ya, itu nggak obong-obong sebagai nabi gitu ya Bu ya, sebagai utusan Allah, minta kepada Allah dilindungi sama malaikat ya, jadi biar selamat sampai tujuan gitu. Rasulullah tidak memanfaatkan ibu. Kalau misalnya Rasulullah mau, bisa nggak Bu? Bisa aja. Allah itu pasti akan mengabulkan apa yang Rasulullah minta. Mau ibaratnya simsalabim kedip doang, atau udah sampai Madinah, bisa nggak? Bisa. Karena apa? Sejarahnya udah ada contohnya ya. Ketika apa tuh? Ketika Rasulullah mengadakan Isra Mi'raj, diperjalankan oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram Mekah menuju ke Masjidil Aqsa ada di Palestina, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, ke langit ketujuh, ketemu sama Allah cuma dalam semalam. Jadi kalau Rasulullah mau Bu hijrah yang apa tadi, pindah dari Mekah ke Madinah langsung simsalabim, bisa aja. Tapi Rasulullah tidak mau melakukan. Ya, beliau mencontohkan kepada generasi umat-umat sesudahnya bahwa perlu melakukan strategi ya dalam melakukan perpindahan ini. Jadi apa? Ibaratnya nih Bu, Madinah ada di timur, Mekah ada di barat, itu kan harusnya lurus aja ya, dari barat ke timur ya. Tapi beliau ke utara dulu. Di utara itu ada Gua Sur ya. Jadi dia datang ke Gua Sur dulu, muter dulu ke utara. Nanti dari Gua Sur ya, baru lewat hutan-hutan melingkar, baru sampai di Madinah. Jadi itu strategi Rasulullah. Di Gua Sur nginep selama 3 hari, ibu sekalian. 3 hari 3 malam nginap ya. Yang pada waktu itu benar-benar sangat hati-hati sekali Rasulullah. Karena apa? Karena musyrikin Quraisy, para pemuka-pemukanya, ibu sekalian, itu sudah bikin sayembara. Ya, sayembaranya jadinya siapapun yang bisa mencegat Rasulullah baik dalam keadaan hidup atau mati akan mendapatkan hadiah yang besar. Nah, ya, jadi banyak orang-orang ya, para pembunuh-pembunuh bayaran ya, yang mereka juga mengharapkan untuk mendapatkan hadiah yang besar dengan mencegat Rasulullah. Jadi banyak banget tuh yang ingin menangkap Rasulullah. Ya, makanya Rasulullah ke mana tadi? Gua apa Bu? Gua Sur ya. Kalau ibu-ibunya nggak tidur. Ke Gua Sur itu di sana 3 hari Bu, di dalam Gua Sur. Bahkan ketika hari pertama itu sudah ada yang lewat di depan Gua Sur, sudah apa namanya, sudah ngintip-ngintip nih, bener ada nggak ya kira-kira di situ gitu, para pembunuh bayaran. Nah di situ tangan Allah bermain Bu, dibikinlah ada sarang laba-laba ya di depan Gua Sur ya. Jadi ketika orang yang lewat situ mau masuk langsung berpikir, nggak mungkin lah ada orang di dalamnya, uang ada sarang laba-laba gitu ya. Jadi nggak masuk. Nah itu perlindungan Allah Bu kepada Rasulullah. 3 hari 3 malam beliau ada di sana. Terus makannya gimana? 3 hari apa nggak makan? Enggak juga ya. Jadi diutuslah putrinya Abu Bakar ya, namanya Asma binti Abu Bakar. Beliau diutus sebagai pembawa makanan seksi konsumsi ya, untuk memberikan makan kepada Rasulullah di gua. Padahal ibu-ibu sekalian ya, kondisi Asma binti Abu Bakar pada waktu itu sedang hamil besar, lagi nunggu kelahiran bayinya. Berarti usia kehamilan di 9 bulan. Bu.
9 bulan dari Mekah naik ke Gua Sur. Kan itu kalau yang ibu-ibu yang udah pernah umrah ya atau haji kan tahu ya gimana posisinya Gua Sur gitu ya. Perjalanannya gampang apa susah? Lumayan susah. Nah itu kita bayangkan lagi hamil 9 bulan ya, dia mengikatkan ada, jadi dia punya kayak angkin gitu ya Bu. Angkinnya itu satu dibelah dua. Yang satu buat ikat perutnya, ya. Yang satu buat ikat makanan, diikatkan di perutnya. Gitu. Karena nggak boleh ketahuan sama musyrikin Quraisy. 20 menit. 20 Jadi menit. kita bisa lihat ya. Usia 9 bulan mau ya menanggung resiko untuk mengantarkan makanan ke Rasulullah. Nah itu ya, itu 3 hari berturut-turut Bu. Sehingga akhirnya kemudian setelah 3 hari Rasulullah Abu Bakar melanjutkan perjalanan dengan muter ya sampai ke Madinah ya. Sehingga alhamdulillah berhasil Rasulullah dan Abu Bakar hijrah di Madinah. Nah ini yang momentum hijrah ini Bu, ini yang dijadikan sebagai tahun baru Islam di bulan Muharram. Ya, hikmahnya apa Bu yang bisa kita ambil? Ya, hikmahnya adalah diantaranya bagaimana kita ya diminta untuk senantiasa menjaga iman kita, ya, menguatkan iman kita selalu. Karena sudah dicontohkan oleh para sahabat, oleh Rasulullah dan para sahabat umat Islam pada waktu itu, bagaimana mereka demi mempertahankan iman mereka mau melakukan apa saja, mereka mau melepaskan apa saja. Coba Bu, bagi orang-orang yang nggak mau kehilangan harta bendanya, mau nggak mereka pindah ke Madinah? Nggak mau, ya. Karena apa? Karena mereka sudah enak di tanah kelahiran mereka, udah punya rumah, udah punya tanah, kebun dan sebagainya, gitu ya. Tapi demi keimanan kepada Rasulullah, kepada Allah dan Rasulnya, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, itu mau hijrah tanpa membawa apapun, Bu. Ya, jadi ini kalau ditawarkan nih sama kita, ya, kamu mau nggak keluar dari agama Islam? Dibayar 10 miliar. Ada yang mau ya? Ada nih. Nah, iya, gede kan duit 10 miliar. Saya nggak nanya mana anak yang sama ibu aja. Ibu, oh ya. Ibu kalau dibayar 10 miliar mau nggak? Kalau dibayar 10 miliar nggak ada sanksi apa-apa mah. Senang banget ya, mau banget. Tapi kalau konsekuensinya harus keluar dari agama Islam, nggak mau. Tapi banyak nggak Bu yang kayak gitu? Banyak. Ya kita lihat, misalnya ya saya dari Jawa ya Bu ya. Di tempat kelahiran saya di Jawa itu dari saya kecil ya, itu sudah banyak yang ikut ke agama Kristen. Ya, karena apa? Karena mereka dikasih ya dengan materi-materi yang banyak gitu ya. Orang susah dikasih materi yang banyak ya, dikasih makanan, dikasih uang, dikasih macam-macam. Ya akhirnya apa? Udah gitu nggak ngerti agama Islam gitu ya. Akhirnya pindah akidah ya. Akhirnya kemudian dengan keturunannya banyak yang murtad atau banyak yang tidak beragama Islam. Itu awalnya tuh Bu dari tadi itu ya. Nah, makanya hikmahnya, jadi kita Bu setiap tahun kita mengadakan perayaan tahun baru Hijriah, santunan untuk anak yatim. Itu nggak cuma sekedar seremonialnya aja Bu yang kita lakukan, tapi bagaimana kita mengingat momentum hijrahnya Rasulullah adalah dalam rangka mempertahankan keimanannya, ya. Itu ya Ibu ya. Jadi pesan singkatnya adalah bagaimana kita tetap melaksanakan ibadah kepada Allah dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun. Seperti contohnya sholat, ya. Sholat itu ada rukhsah untuk tidak sholat nggak Bu? Sholat wajib. Ada keringanan untuk tidak sholat nggak Bu? Kalau sholat. Kalau puasa, ya, itu ada rukhsah kita boleh tidak berpuasa kalau lagi sakit, ya. Kalau lagi perjalanan. Tapi kalau sholat boleh nggak tidak sholat? Nah, nggak boleh kan? Rukhsahnya ringannya apa? Kalau nggak bisa berdiri, boleh duduk. Kalau nggak bisa duduk, boleh
tidur atau berbaring. Kalau berbaringnya tangannya nggak bisa digerakkan, boleh dengan isyarat mata. Kalau dengan isyarat mata juga nggak bisa, innalillahi. Iya benar, innalillahi kita sholatin. Jadi rukshonya tuh itu. Jadi nggak ada, walaupun udah istilahnya sakit, kadang-kadang kita jangankan sakit, lagi jalan-jalan aja males mau sholat karena katanya kotor dan sebagainya macam. Nah itu ya. Nah Ibu mohon maaf lahir batin ya, karena waktunya sudah pengennya sih ngomong aja nih. Ya, tapi waktu sudah tidak mencukupi, mohon maaf lahir batin ya. Mungkin nanti di waktu lain ada kesempatan bisa kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.